أعوذ بالله من الشيطان Sakaratul maut itu masa-masa yang sangat rentan. الرجيم. Kenapa rentan? Setan itu dia mempunyai kesempatan terakhir untuk menggoda kita. Maka mereka akan berupaya sekuat tenaga bagaimana caranya kita itu bisa mengikuti mereka. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Ya, sampai disebutkan seorang soleh, ada yang mengatakan Imam Ahmad, ya saat ditalkin malah ngelebes gitu. Ditalkin malah ngelebes. Ya seolah-olah menolak. Itu bukan menolak talkin, tapi dia sedang menolak bujukan setan gitu. Setan datang untuk menggodanya, kemudian ditolak. Wallahu a'lam bishawab. Ini prosesi sakaratil maut. Kalau di hadis digambarkan antara roh orang yang baik dengan roh orang yang jahat. Ketika orang baik ya, itu sebelum meninggal nanti didatangi malaikat-malaikat banyak sekali. Ini bukan malakul maut, bukan malaikat pencabut nyawa. Malaikat ya. Sebelum datangnya malakul maut itu sudah dikerumuni, didatangi oleh malaikat-malaikat banyak sekali. Sejauh mata memandang yang dilihat adalah malaikat. Nah, kalau orang baik, malaikatnya itu malaikat yang sumeh, malaikat yang ramah, bersih, wangi, menyenangkan. Ini kalau orang baik, sehingga dia bisa senyum kadang gitu ya. Oh, siapa? Kadang kayak melihat sesuatu yang aneh. Ya saya pernah diceritain teman saya, ibunya saat sakaratul maut, kayak putih-putih, bagus teman kayak apa kan, gede banget gitu ya. Berarti kan pemandangan indah yang dia lihat kan, istana, ya mungkin istana surga atau apa gitu yang dia lihat. Itu berarti tanda husnul khotimah insyaallah. Nah ini malaikat datang. Setelah itu baru malakul maut datang. Malakul maut datang. Kemudian mulailah dia mencabut nyawa orang yang beriman. Kalau orang beriman digambarkan nyawa itu akan keluar seperti keluarnya air dari mulut teko. Ya. Poci, teko, ya. Dituang, itu kan airnya keluar kan, mudah kan keluarnya, lancar gitu. Nah, digambarkan seperti itu. Loh, tadi sakit katanya, ya antara sakit dengan mudahnya keluar beda. Ya sakitnya sakit tapi mudah keluarnya. Itu kalau memang harus merasakan sakit. Bisa jadi tidak merasakan sakit. Begitu keluar, langsung sudah disiapkan kafan dari surga, minyak wangi, bukan minyak wangi tapi hanut, serbuk wangian ya. Wangian dalam bentuk serbuk dari surga. Sudah disiapkan itu. Ya, segera dimasukkan ke kafan dan pewangian tadi, sudah selesai langsung dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Naik langit pertama. Minta izin sama malaikat langit pertama. Ya, siapa ini? Ruh yang suci, baunya wangi. Maka disebutkan nama yang terbagus. Ini adalah ruhnya Fulan bin Fulan. Ya silakan. Dibukalah pintu langit pertama. Nanti langit kedua, langit ketiga, langit ketujuh, seperti itu. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah. Bagaimana dengan orang kafir, orang pendosa? Nah, orang yang pendosa, orang kafir, saat sakaratul maut nanti datanglah malaikat yang sangat banyak, malaikat yang kejam, yang sadis, yang beringas, yang menyeramkan gitu ya. Bau busuk, menakutkan. Ya, jadi udah siksa tersendiri itu. Setelah itu datanglah malakul maut. Diambillah ruhnya. Maka ruh itu seperti nun sewu sing biasa mancing ya. Mancing, pancingnya apa? Double telu misalnya ya, nyangkut maring apa biasanya?
maring wol, maring apalah, nyangkut intinya gitu ya. Nyangkut itu kan susah banget dilepas. Ibarat seperti itu. Ya, seperti kail nyangkut ke wol misalnya. Tapi tetap dipaksa, ditarik, ya sakit luar biasa. Nah, sudah tercabut ruhnya, disiapkan oleh malaikat-malaikat yang lain tadi, al-masuh. Kain yang kasar, bau, ya. Kemudian dibawalah ke langit untuk menghadap Allah. Di langit pertama, para malaikat penjaga langit pertama nggak mau membukakan pintu. Akhirnya dilemparkan, ruhnya dilemparkan, terombang-ambing, diterjang angin, takut luar biasa. Ini saat prosesi pencabutan ruh. Nah, nanti kan jasadnya dikubur. Setelah dikubur, kemudian nanti proses berikutnya adalah ketika orang-orang sudah meninggalkan, ya, ketika yang mengantarkan jenazah meninggalkan kuburan, maka datanglah siapa? Malaikat Mungkar Nakir. Datanglah malaikat Mungkar Nakir. Apa yang dilakukan? Dia akan bertanya kepada si mayit tadi 3 pertanyaan pokok. Man rabbuka wa ma dinuka wa ma hadzal rajul alladzi bu'itsa bika. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Siapa orang ini? Siapa atau apa agamamu? 3 pertanyaan ini. 3 pertanyaan ini itu tidak bisa dihafalkan saat di dunia. Tidak bisa ditalkinkan, ya, ditalkin, ya, misalnya biasa kan habis di makam ditalkin itu. Neko tetakoni sapa Tuhanmu, jawaban Tuhanmu Allah itu. Neko tetakoni sapa apa agamamu, jawaban agamamu Islam. Itu sudah nggak berguna. Nggak berguna. Waktu di dunia ngapalna apa? Pertanyaan kubur 3. Man robbuka, Robbiyallah, wa ma dinuka, dinil Islam misalnya. Ngapalna tok percuma. Ini bukan persoalan hafalan. Ini bukan persoalan bahasa Arab apa bahasa Indonesia apa bahasa Jawa, bukan. Tapi ini adalah tindak tanduk. Ini adalah keseharian kita, keimanan kita. Asal kita beriman, kita mau beribadah, ya, kita mau mendengarkan nasihat Nabi, menjalankan nasihat Nabi, kita nggak tahu bahasa Arab pun nanti jadi tahu bahasa Arab. Ya, kalau pertanyaannya pakai bahasa Arab, pasti bisa jawab. Itu ya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pertanyaan kubur. Kalau tidak bisa gimana? Orang yang baik pasti bisa. Ketika dia bisa menjawab, maka akan keluar suara an sadaqa abdi, hamba-Ku telah benar. Maka apa? Iftahu lahu baban ilal jannah, wafrishu lahu bifirasil jannah. Maka bukalah pintu menuju surga. Luaskanlah, lapangkanlah makamnya, kuburannya. Maka kuburannya menjadi lapang sekali. Disebutkan sejauh mata memandang muddal basara. Atau disebutkan 70 hasta. Kuburannya luas sekali. Nah, kemudian ada celah menuju surga. Sehingga hawa sejuk dan bau harumnya surga memenuhi ruang kuburnya. Nikmat teman-teman. Enak ya. Diberi kasur dari surga. Diberi kasur dari surga. Kasurnya kasur surga. Sudah ya, pokoknya penuh dengan kenikmatan. Tiba-tiba datang seorang ini baunya wangi, wajahnya rupawan, ya. Kemudian sopan santun luar biasa, pokoknya menyenangkan.
Ditanya oleh si mayit tadi, kamu siapa? Jawabannya orang tadi, aku adalah amal soleh. Jadi amal soleh kita sholat, kita puasa, kita sedekah, ya, itu adalah upaya yang kita lakukan yang akan kembali pada kita sendiri. Menjadi teman kita nanti. Yang kita lakukan baik menjadi teman baik. Jadi orang baik di dunia itu bukan untuk orang lain, bukan untuk Allah. Hakikatnya untuk dirinya sendiri. Ya, kalau memang untuk dirinya sendiri, kenapa berat, kenapa over gitu, ya, kenapa kok kayaknya terpaksa gitu, padahal untuk kebaikan dirinya sendiri. Nah itu kan hanya bisa diupayakan saat kita masih hidup di dunia. Setelah mati ya sudah, nggak bisa lagi. Nah itu amal soleh akan menjelma menjadi teman yang sangat menyenangkan di alam barzah. Nah, itu ya. Nah orang ini masih berdoa, Robbi aqimissa, ya Allah segerakanlah hari kiamat. Kan sudah nikmat, kenapa pengen ada hari kiamat? Karena dia tahu kalau hari kiamat nanti ada surga, lebih nikmat lagi. Dah, ini orang yang baik. Bagaimana dengan orang yang jelek? Bagaimana dengan orang kafir? Ketika dia dikubur, nanti didatangi mungkar nakir, ditanya man rabbuka, dia tidak bisa jawab. Ketika ditanya wa ma dinuka, apa kamu, tidak bisa jawab. Wa ma hadza rajul alladzi bu'itsa fika, siapa rasul ini? Siapa orang ini? Harusnya Rasulullah. Dia tidak bisa jawab. Ketika dia tidak bisa jawab, maka akan dipalu, digada. Dipalu, jebret, kosi ambles 70 hasta. Saking rosan. Itu karena nggak bisa jawab. Seperti itu. Terus kuburan dihimpit. Tulang belulangnya remuk. Ini orang yang jelek. Kuburannya sempit. Terus dibukakan pintu menuju neraka. Sehingga ruang kuburnya dipenuhi dengan panas dan bau busuknya neraka. Diberi kasur-kasur dari neraka. Coba. Terus ditambah lagi apa? Tiba-tiba muncul sosok yang menyeramkan, yang menjijikkan, yang bau busuk. Yang mengerikan itu. Kamu siapa? Aku amal jelek. Amal jelek nanti akan menjelma jadi teman jelek di kuburan. Udah itu kondisinya orang jelek. Nah, setelah itu dia, ya Allah, segerakanlah, jangan adakan kiamat, jangan ada kiamat, jangan ada kiamat. Kenapa? Kalau ada kiamat nanti ada neraka, lebih parah lagi kondisinya. Itu masih mending kayak gitu. Tapi coba bayangkan jemaah sekalian, itu yang terjadi terus menerus, gimana coba? Kesempatan di dunia, kita belum terlambat ya memperbaiki diri. Kalau kita punya dosa, segera bertaubat. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu. Orang yang taubat dari dosa seperti tidak punya dosa. Ya, segera bertobat dari dosa-dosa. Kemudian kita terus mohon petunjuk, hidayah, kekuatan, inayah dari Allah Subhanahu wa taala agar bisa menjalankan perintah-perintah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisi manusia ketika dia meninggal. أنفسكم ولكم فيها ما تدعون